Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat website daftar tugas atau deadline mahasiswa menggunakan PHP dan MySQL. Website ini memiliki fitur register, login, tambah tugas, edit, hapus, dan cari tugas, sehingga setiap user memiliki data tugas masing-masing dan tidak bercampur dengan user lain. Nah, sebelum mulai, saya akan menjelaskan 4 tools yang akan saya gunakan, yaitu XMPP sebagai server lokal yang berisi Apache dan MySQL. Yang kedua, PHPMyAdmin untuk mengelola database. Yang ketiga, Sublime Text sebagai text editor untuk menulis kode. Yang keempat, browser Google Chrome untuk menjalankan website. Pertama-tama, saya akan membuka XMPP Control Panel. Lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Jika statusnya sudah hijau, berarti server sudah berjalan. Selanjutnya, klik Admin pada MySQL untuk membuka PHPMyAdmin. Nah, berhubung database saya sudah ada, jadi saya akan membuat database sebagai contoh saja. Klik baru, lalu tulis nama database, misalnya Perpus. Buat. Lalu di sini kita akan membuat tabel, misalnya tabel user. Di sini kita akan membuat ID sebagai primary key. Selanjutnya nama. Jenisnya varchar. Kenapa varchar? Karena data tersebut berupa karakter atau teks dan panjangnya tidak tetap. Maka gunakan varchar agar penyimpanan lebih efisien dan fleksibel. Panjangnya misal 100. Lalu kita isi jurusan. Nah, karena kurang, jadi kita tambah lagi. Misalnya password. Password disimpan dalam bentuk hash agar lebih aman. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kedua dengan nama misalnya tugas. ID sebagai primary key. Di sini kita akan isi user ID sebagai relasi ke tabel tugas. Kolom user ID digunakan agar tugas setiap user tidak bercampur. Nah, lalu seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini sebagai contoh saja. Jadi kita klik simpan. Nah, database saya yang asli adalah ini, deadline app. Di sini ada 2 tabel, yaitu user dan text atau tugas. Dan strukturnya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini dia strukturnya. Nah, setelah tabel jadi, selanjutnya saya akan membuat folder project di htdocs. XMPP htdocs. Nah, folder saya namanya deadline app. Di dalam folder ini ada 2 folder lagi, yaitu authentic dan proses. Dan ada juga file config.php, footer, header, index, dan style.css. Di dalam
folder autentik ada login, logout, dan register. Di dalam folder proses ada daftar tugas, edit tugas, hapus tugas, dan tambah tugas. Nah, sekarang kita beralih ke Sublime Text. File config.php. File config.php digunakan untuk menghubungkan website dengan database MySQL. Dengan menggunakan file ini, kita tidak perlu menulis kode koneksi database berulang-ulang di setiap file. Baris ini digunakan untuk menghubungkan website dengan database MySQL. MySQL Connect ini adalah fungsi PHP untuk koneksi ke database MySQL. Nama server database-nya yaitu localhost, user database-nya root, password database-nya kosong, nama database-nya deadline app. Hasil koneksi ini disimpan ke dalam variabel count. Selanjutnya header.php, yaitu bagian atas halaman. Ini kode top bar-nya. Di sini menampilkan nama, jurusan, kampus, disertai tombol logout. Dan judul besarnya yaitu deadline tugas mahasiswa. Selanjutnya footer.php, yaitu bagian bawah halaman atau penutup header. Selanjutnya kita beralih ke folder autentik login.php. Pada halaman login, saya menggunakan include untuk memanggil file config.php. Nah, _/ artinya naik satu folder ke atas, karena login dengan config sudah beda folder. If isset mengambil input email dan password. Data diambil dari form HTML menggunakan metode post. Jika query tidak menemukan data user, akan bernilai false. Nah, header location ini artinya mengalihkan halaman ke dashboard. Link rel ini digunakan untuk menghubungkan CSS. Nah, pada halaman ini user memasukkan email dan password serta ada tombol login. Ahref adalah link ke halaman register. Selanjutnya register.php. Password hash digunakan untuk mengamankan password. Insert into, user menyimpan data ke tabel user. Setelah berhasil daftar, user diarahkan ke halaman login. Selanjutnya logout.php. Session start digunakan untuk memulai atau melanjutkan session. Walaupun tujuan logout adalah menghapus session, tetap wajib dipanggil. Tanpa ini, PHP tidak tahu session mana yang akan dihapus. Selanjutnya, session destroy, menghapus seluruh data session. Setelah ini, user dianggap sudah logout. Header location ini mengarahkan user kembali ke halaman login. Selanjutnya kita beralih ke folder proses, yaitu daftar tugas.app. Pada bagian logika cari, di sini user mencari berdasarkan mata kuliah dan nama tugas. Nah, ini untuk menampilkan tanggal hari ini. Bagian action bar di sebelah kiri ada tombol tambah tugas dan di sebelah kanan ada tombol cari. Nah, ini struktur tabelnya.
Bagian ini adalah logika deadline, digunakan untuk menghitung sisa hari deadline. Selanjutnya, tambah tugas .php. Insert into digunakan untuk menyimpan data ke tabel tugas. Setelah data berhasil disimpan, user diarahkan ke halaman daftar tugas. Selanjutnya, edit tugas.php. Select bintang from text where ID untuk mengambil satu data tugas sesuai ID. Update tugas set untuk memperbarui data. Setelah itu, kembali ke halaman daftar tugas. Selanjutnya, hapus tugas.php. Delete from tugas where ID, yaitu menghapus satu data tertentu dari tabel tugas. Setelah data dihapus, user diarahkan kembali ke halaman daftar tugas. Selanjutnya, index.php. File index.php sebagai pintu masuk aplikasi ketika website diakses. User langsung diarahkan ke halaman login agar proses autentikasi dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, style.css. CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan atau desain website seperti warna, ukuran, posisi, jarak, bentuk tombol, dan tabel. Nah, ini adalah CSS dari project saya. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya di browser Google Chrome. Kita ketik localhost /deadline app. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman login, karena di indeks tadi kita memanggil login. Tapi jika kita belum punya akun, maka daftar dulu ya. Misalnya namanya daftar. Nah, setelah daftar kita akan login. Klik login. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman daftar tugas. Di sini ada nama saya, jurusan, dan kampus. Kita akan tambah tugas. Misalnya, desain grafis. Judul tugasnya membuat brosur. Misalnya tanggalnya hari Senin nanti ya. Dan tugasnya keterangannya belum selesai, lalu simpan. Maka keterangannya aman karena jangka waktu deadline-nya masih lama. Misalnya kita tambah lagi. Misalnya Senin kemarin keterangannya selesai. Di sini keterangannya lewat karena sudah lewat tanggalnya ya. Coba kita tambah lagi. Misalnya kita pakai tanggal hari ini. Selesai.
Nah, maka tulisannya adalah hari ini. Misalnya kita edit untuk yang hari ini. Misalnya kita hapus. Katanya localhost menyatakan yakin mau menghapus tugas ini. Kita klik OK. Berarti data tadi sudah kita hapus. Misalnya kita ingin mencari desain grafis, klik cari. Maka akan muncul desain grafis saja. Nah, sudah itu maka kita akan log out. Demikian tutorial pembuatan website daftar tugas mahasiswa menggunakan PHP dan MySQL dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.